Seorang wanita muda dan cantik menemukan cinta pertamanya saat dalam perjalanan kapal terbesar dunia bernama Titanic. Sayangnya kapal menabrak gunung es dan semua orang mati. Akankah dia bisa menyelamatkan minat cintanya? Anda akan mengetahuinya di akhir film. Film dimulai dengan menunjukkan sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Brock Lovett yang sedang mencari bangkai kapal Titanic. Mereka mencari kalung berlian berharga yang liontinnya dikenal sebagai jantung laut. Mereka menemukan berangkas yang kemudian dibawa ke permukaan. Ada harapan kalung itu ada di dalam berangkas, tapi yang ada di dalamnya hanyalah lumpur dan sebuah gambar. Gambar tersebut kemudian dibersihkan dan terlihat gambar seorang wanita telanjang yang mengenakan jantung laut di sekitar lehernya. Kemudian tim menampilkan gambarnya di TV sehingga seseorang yang terhubung itu dapat ditemukan. Ross David yang berusia 101 tahun melihat gambar itu di TV dan mengenalinya. Dialah yang tergambar dalam karya seni itu. Dia menelpon Brock dan memberitahunya bahwa gambar itu adalah dirinya. Brock memintanya untuk tampil langsung di TV. Kemudian dia bergabung dengan cucunya, Lizzie. Setelah mereka merasa nyaman, Ross langsung meminta untuk melihat gambarnya. Dia juga diperlihatkan beberapa barang lain yang ditemukan. Dia kemudian mulai menceritakan waktu di Titanic pada tahun 1912 dan adegan kembali ke masa lalu. Ross David yang berusia 17 tahun keluar dari kereta bersama tunangannya, Charles Hockley, dan ibunya yang menjanda, Ruth. Mereka semua menaiki kapal Titanic yang pergi dari Southampton ke New York. Ross kesal dan tidak terlalu mencintai Charles. Tetapi ibunya memaksanya untuk menikah dengannya karena masalah keuangan keluarga. Di sisi lain, di dekat pelabuhan, seorang seniman malang bernama Jack Dawson dan temannya Fabrizio bertaruh untuk memenangkan 2 tiket kelas 3 dan untungnya mereka mendapatkannya. Saat mereka merayakan kemenangan, seorang pria mengumumkan bahwa kapal akan berangkat 5 menit lagi. Mereka berdua berlari dan berhasil sampai ke kapal tepat waktu. Setelah beberapa saat, Jack dan temannya menemukan ruangannya. Saat kapal berlayar, seorang melambai kepada orang yang mereka cintai. Sementara Charles telah menyewa dek pribadi untuk dirinya, Ross dan ibunya. Saat dia masuk, Ross mengatakan padanya bahwa lukisannya yang dia pilih sangat buruk. Sore berikutnya, Titanic menuju ke barat dan kapten memerintahkannya untuk melaju dengan kecepatan penuh. Jack dan Fabrizio pergi ke geladak. Mereka melihat lumba-lumba. Sementara Ross sedang makan siang bersama keluarganya. Ross bosan, jadi dia menyalakan cerutu. Ibunya menghentikannya dan Charles mengambilnya. Ross marah dan berjalan menjauh dari meja. Ibunya meminta maaf kepada semua orang di meja atas perilaku putrinya. Ross berjalan ke geladak. Jack melihatnya untuk pertama kali. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan matanya darinya, tapi Ross memalingkan muka dan pergi saat Charles mendatanginya. Saat makan malam, Ross merasa kesepian dan bosan dengan rutinitasnya sehari-hari dan berpikir bahwa tidak ada yang peduli padanya. Dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Sementara Jack di geladak melihat bintang-bintang. Ross hendak melompat dari kapal. Jack mendatanginya dan berhasil meyakinkannya untuk tidak melompat. Lalu dia meraih tangannya dan saat dia hendak menariknya, kakinya terpeleset. Jack menariknya kembali dan dia jatuh di atasnya. Orang-orang termasuk tunangannya yang mendengar teriakan berlari ke tempat kejadian. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan Ross dan Jack dalam posisi yang canggung.
Mereka langsung menuduh Jack mencoba memperkosanya. Jack kemudian diborgol. Rose mengatakan bahwa Jack hanya berusaha menyelamatkannya. Dia berbohong kepada Cal dengan mengatakan bahwa dia sedang mencoba untuk melihat baling-baling, tetapi terpeleset dan Jack menyelamatkannya. Kemudian Jack dibebaskan. Cal menawarkan $20 sebagai hadiah, tapi Rose tidak suka jumlahnya. Jadi, Cal mengundang Jack untuk bergabung dengan mereka untuk makan malam keesokan harinya. Malamnya, Cal masuk ke kamar dan memberi Rose kalung dengan leontin berlian 56 karat yang dia letakkan di lehernya. Keesokan paginya, Jack dan Rose menghabiskan waktu bersama di geladak. Kemudian Jack bertanya, apakah dia mencintai Cal? Rose langsung bersikap defensif. Dia mengambil buku yang dibawa Jack dan mengetahui bahwa dia adalah seorang seniman. Dia terkesan oleh lukisannya. Setelah itu Jack mengajari Rose meludah seperti laki-laki. Ruth dan beberapa wanita lain datang dan mereka kaget melihat Jack. Ruth merasa malu tetapi Rose memperkenalkan Jack kepada para wanita tersebut untuk makan malam. Molly Brown menawarkan kepadanya pakaian putranya untuk makan malam. Rose dan Jack bertemu di tangga sebelum makan malam, dan dia mengajaknya berkeliling. Jack mengesankan semua orang di meja kecuali Cal dan Ruth. Saat Jack pergi, dia memberi Rose catatan yang mintanya untuk menemuinya di jam. Jack membawanya ke bagian kapalnya. Mereka menghabiskan sisa hari dengan menari. Lovejoy menemukan mereka dalam posisi berpelukan dan melapor kepada Cal. Keesokan harinya saat sarapan, Cal kesal dan membalikkan meja dan bertanya kepada Rose mengapa dia menghabiskan waktu dengan Jack. Saat Rose berdandan pagi itu, ibunya memperingatkannya untuk tidak bertemu Jack lagi. Mereka hanya membutuhkan Cal dan uangnya. Setelah ibunya menyatakan perasaannya, Rose menjauh dari Jack, tapi dia tidak bisa menjauh darinya terlalu lama. Kemudian dia bertemu dengan Jack di geladak, di mana mereka berdua berdiri di pagar menikmati perjalanan. Dan ini adalah hari terakhir Titanic melihat matahari. Setelah itu Rose membawa Jack ke sebuah ruangan dan memintanya untuk menggambarnya telanjang hanya dengan kalungnya. Saat Jack selesai menggambar, dia berpakaian. Tiba-tiba Lovejoy mengejarnya, tapi mereka lari keluar dari pintu belakang. Mereka melarikan diri ke ruang kargo dan bersembunyi di mobil dan mereka menjadi romantis. Kemudian Jack dan Rose keluar ke geladak dan melihat Titanic menabrak gunung es. Mereka juga mendengar kapten dan perwira lainnya berbicara tentang kerusakan kapal. Kemudian mereka berdua pergi untuk memberitahu keluarganya tentang apa yang baru saja terjadi. Tetapi Cal menghentikan mereka. Dia mengatakan bahwa dua barangnya telah dicuri dan dia merintahkan untuk menggeledah Jack. Kalung itu kemudian ditemukan di saku Jack. Karena sebelumnya Lovejoy memasukkan kalung itu ke saku Jack. Dia ditangkap dan dibawa pergi untuk dikurung. Setelah semua orang pergi, Cal menampar Rose. Tetapi mereka diinterupsi oleh seorang petugas yang menyuruh mereka memakai jaket pelampung karena kapal sudah mulai tenggelam. Cal membawa Rose ke geladak untuk naik sekoci, tapi saat dia hendak masuk, Rose berubah pikiran dan lari dari Cal. Dia mulai mencari Jack dan menemukannya di borgol ke tiang logam. Dia kemudian mematahkan borgolnya dengan kapak. Kemudian Rose dan Jack kembali ke geladak, tapi dia menolak naik sekoci.
Charles memberikan mantelnya dan berbohong kepada Rose dengan mengatakan dia akan naik skoci berikutnya bersama Jack. Rose menaiki skoci, tetapi saat diturunkan, dia melompat kembali ke geladak karena dia tidak bisa meninggalkan Jack begitu saja. Charles sangat marah saat melihat mereka berciuman dan mengejar mereka dengan pistol. Mereka terjebak di balik pintu dan nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Ketika Charles telah menembakkan semua peluru di senjatanya, dia menyadari bahwa banjir lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian dia kembali ke geladak. Sekarang tidak ada yang diperbolehkan naik skoci kecuali wanita dan anak-anak. Charles menyebut seorang gadis dan berpura-pura menjadi ayahnya. Saat Rose dan Jack kembali ke geladak, mereka melihat Tuan Andre yang telah memutuskan untuk tetap tinggal dengan kapal yang dibangunnya. Di satu sisi, Titanic sudah tenggelam. Mereka berdua berlari menuju ujung yang lain, berpegangan erat pada pagar. Kapal kemudian pecah menjadi dua, dan setelah salah satu ujungnya tenggelam, ujung lainnya juga mulai tenggelam juga. Meskipun mereka berpegangan, tapi mereka jatuh ke dalam air langsung berpisah. Rose mulai memanggil Jack dan mereka menemukan satu sama lain. Mereka berenang mencari sesuatu untuk tetap bertahan. Mereka menemukan pintu rusak dan mencoba untuk memegangnya, tetapi hanya dapat menahan satu orang. Jack meminta Rose agar tetap di atasnya, sementara dia tetap di air sambil berpegangan padanya. Jack berjanji pada Rose agar dia akan hidup lama dan mati tua, dan Rose setuju. Kemudian beberapa petugas datang dengan skoci untuk mencari korban selamat, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Rose bangun dan memanggil Jack, tetapi dia sudah mati. Dia melepaskan tangannya, kemudian dia berenang mengambil peluit penumpang yang meninggal dan meniupnya untuk menarik perhatian petugas. Semua yang selamat ditempatkan di kapal lain. Rose melihat Charles yang sedang mencarinya, tapi dia menyembunyikan dirinya. Sore harinya Rose tiba di New York. Seorang petugas datang dan menanyakan namanya. Dia memberitahu namanya Rose Dawson, mengambil nama belakang Jack. Adegan kembali ke masa sekarang, di mana Rose telah selesai menceritakan kisahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah berbicara tentang Jack sampai saat ini. Rose kemudian pergi ke geladak kapal dan memanjat, mencoba menghidupkan kembali bagaimana rasanya melompat dari Titanic sebagai seorang gadis muda. Dia memegang kalung itu yang dia temukan di jaket yang dikenakan Charles padanya sebelum kapal tenggelam. Tim kemudian mencoba meyakinkannya untuk tidak membuang kalung itu, tetapi dia tetap membuangnya ke dalam laut. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan meninggal dalam tidurnya. Tetapi dia bangun sebagai gadis berusia 17 tahun di Titanic dan semua orang menunggunya. Jack berdiri di puncak tangga, tempat mereka bertemu lagi. Dan begitulah film pun berakhir.